warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Fajri selaku dosen pengampu BK Industri dan Organisasi, dan teman-teman 4F yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bening Purbaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang stres kerja. Slide pertama itu ada pengertian stres kerja. Menurut para ahli, yang pertama itu ada Kreitner dan Kinichi. 2005 mendefinisikan stres sebagai respon adaptif dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis atau fisik khusus pada seseorang. Yang kedua itu ada Charles D. Spielberger dalam Handoyo 2021 menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan yang suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Yang terakhir itu ada Sondang Siagian 2008 menyatakan bahwa stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak bisa diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan orang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luarnya. Artinya, karyawan yang bersangkutan akan mengalami berbagai gejala negatif yang pada gilirannya akan berpengaruh pada prestasi kerjanya. Nah, kesimpulan dari pengertian stres kerja ini adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi seorang karyawan. Slide selanjutnya itu ada penyebab stres kerja. Menurut Lutyens, tahun 2002, penyebab stres yang bersifat organisasi salah satunya adalah struktur organisasi yang terbentuk melalui desain organisasi yang ada, misalnya melalui formalisasi, konflik dalam hubungan antar karyawan, spesialisasi, serta lingkungan yang kurang mendukung. Hal ini dalam desain organisasi yang juga dapat menyebabkan stres antara lain adalah level diferensiasi dalam perusahaan serta adanya sentralisasi yang menyebabkan karyawan tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Robbins tahun 2003 dalam model stres kerja yang dikembangkan oleh Ivan Savage dan Matheson, Organization, Stressor and Heart Disease dalam Kreitner dan Kinichi tahun 2005. Penyebab stres antara lain meliputi level individual, level kelompok, level organisasional, dan level ekstra organisasional. Stresor level individual yaitu secara langsung dikaitkan dengan petugas pekerjaan seseorang atau person job interface. Contoh yang paling umum stresor level individual ini adalah role overload, merupakan di mana kondisi pegawai memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan jadwal. Yang kedua itu ada role conflict, terjadi ketika berbagai macam pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini juga terjadi ketika pegawai diperintahkan untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan yang berlawanan dengan hati nurani atau moral mereka. Yang selanjutnya itu ada role ambiguity, terjadi ketika pekerjaan itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas. Oleh karena itu, pegawai tidak mampu untuk menentukan secara tepat yang diminta organisasi dari mereka, maka mereka terus-menerus cemas apakah kinerja mereka cukup.
Lalu ada responsibility for other people. Hal ini berkaitan dengan kemajuan karir pegawai. Kemajuan karir pegawai yang lambat, terlalu cepat, atau pada arah yang tidak diinginkan akan menyebabkan pegawai memiliki tingkat stres yang tinggi. Apalagi jika mereka harus bertanggung jawab terhadap karir seseorang yang lain, akan menyebabkan level stres menjadi lebih tinggi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut itu stresor. Meskipun stres dapat diakibatkan oleh hanya satu stresor, biasanya karyawan mengalami stres karena kombinasi stresor. Menurut Robbins, tahun 2001 ada 3 sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya stres, yaitu yang pertama itu ada faktor lingkungan. Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap karyawan. Dalam faktor lingkungan, terdapat 3 hal yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan, yaitu ada ekonomi, politik, dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya penyesuaian terhadap 3 hal tersebut membuat seseorang mengalami ancaman tekanan stres. Hal ini dapat terjadi misalnya perubahan teknologi yang begitu cepat. Perubahan yang baru terhadap teknologi akan membuat keahlian seseorang dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dengan adanya teknologi yang digunakannya. Yang kedua itu ada faktor organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres, yaitu role demands, interpersonal demands, organizational struktur, dan organizational leadership. Yang terakhir itu ada faktor individu. Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga, masalah ekonomi, pribadi, dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan pribadi antar keluarga yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada pekerjaan yang akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam pekerjaan seseorang. Sedangkan masalah ekonomi tergantung dari bagaimana seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan keluarga, serta dapat menjalankan keuangan tersebut dengan seperlunya. Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu yang dapat menimbulkan stres terdapat pada watak dasar alami yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sehingga untuk itu gejala stres yang timbul pada tiap-tiap pekerjaan harus diatur benar dalam kepribadian seseorang. Slide selanjutnya itu ada gejala stres kerja. Kerry Cooper dan Alison Straw tahun 1995 menemukan gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. Fisik, yaitu nafas yang memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat. Untuk perilakunya itu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah penampilan, dan hilangnya minat terhadap orang. Yang terakhir itu ada watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, dan penjengkelan menjadi meledak-ledak. Gejala stres tempat kerja yaitu meliputi kepuasan kerja rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi menjadi hilang, komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan jelek, kreativitas dan inovasi kurang, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif.
Itu adalah gejala-gejala stres kerja. Slide selanjutnya itu ada cara mengatasi stres kerja. Untuk mengatasi stres kerja ini yaitu dengan cara belajar mengatur waktu. Jika stres yang kamu alami muncul karena kesulitan mengatur waktu bekerja, maka kamu perlu belajar manajemen waktu dengan lebih baik. Misalnya, hindari kebiasaan memulai pekerjaan ketika mendekati deadline atau menumpuk pekerjaan dan mengerjakannya di akhir pekan. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu tidak perlu menumpuk pekerjaan dan membawa pekerjaan pulang ke rumah, sehingga performa kerjamu pun bisa lebih efisien dan konsisten. Bicara dengan atasan atau orang yang kamu percayai. Untuk mengatasi stres kerja pekerjaan, kamu bisa berbicara dengan atasan atau pihak HRD di kantormu. Sebisa mungkin, hindari memendam stres sendirian. Kamu juga bisa menceritakan persoalan yang membuatmu stres dengan pasangan atau orang terdekatmu. Hal ini penting dilakukan agar kamu bisa mendapatkan saran dan solusi terkait masalah yang tengah dihadapi di lingkungan pekerjaanmu. Lalu ada minta waktu untuk cuti. Apakah pekerjaanmu selama ini membuatmu lupa untuk berlibur dan refreshing? Jika iya, mungkin sudah waktunya bagi kamu untuk meminta cuti dan memanfaatkan waktu libur dengan baik. Setelah selesai berlibur, dengan pikiran yang lebih segar dan jernih, produktivitasmu pun bisa meningkat. Saat sedang mengalami stres karena pekerjaan, kamu juga bisa coba menghentikan pekerjaan sejenak untuk melakukan relaksasi. Misalnya, dengan mendengar lagu favorit, tidur siang sejenak, atau pernapasan, atau coba lakukan stretching. Jika stres di tempat kerja yang kamu alami sudah sampai mengganggu kinerja di kantor, kesehatan, atau bahkan kehidupan pribadimu, maka baiknya kamu meminta bantuan ke psikolog. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan saran dan tips yang tepat untuk mengatasi stres yang kamu alami. Untuk slide selanjutnya itu ada dampak stres kerja. Dampak stres kerja dapat menguntungkan atau merugikan karyawan. Dampak yang menguntungkan diharapkan akan memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bersemangat sebaik-baiknya. Namun, jika stres tidak mampu diatasi, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan karyawan. Berikut ini beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Yang pertama itu ada subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Selanjutnya ada perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup. Kognitif berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Selanjutnya ada fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Selanjutnya ada organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dan mitra kerja, komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. Demikian presentasi dari saya mengenai stres kerja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.